Shalom. Shalom. Puji Tuhan, sore hari yang sangat indah. Kita kembali datang pada Tuhan. Meskipun di luar sangat panas, tapi puji Tuhan, kita di dalam rumah Tuhan tidak panas. Amin. Itu membawa kita lebih lagi untuk beri yang terbaik buat Tuhan sore hari ini. Kita sama-sama beri yang terbaik. Apa yang sudah kita persiapkan dari rumah untuk datang kepada rumah Tuhan? Apakah hanya tubuh yang kita datang saja? Apakah hanya pikiran kita yang kita datangkan saja di tempat ini? Tapi bila sore hari ini, tubuh, jiwa, dan roh kita ada di tempat ini. Untuk kita sama-sama agungkan kebesaran nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita puji sore hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita sama-sama selidiki setiap hati kita. Bila ada satu hal yang tidak pernah Tuhan, di hadapan Tuhan bila sore hari kita sama-sama minta pengampunan daripadanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami datang ya Bapa, kami datang ya Tuhan Yesus, kami datang Roh Kudus. Ini hidup kami Tuhan Yesus, ini seluruh keberadaan kami Tuhan Yesus sore hari ini. Kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau sore hari ini. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik buat Engkau sore hari ini. Kami gak mau sia-siakan Tuhan ketika kami datang di hadirat-Mu. Kami gak mau jadi orang-orang biasa ketika kami datang di hadirat-Mu. Tapi kami menjadi orang-orang luar biasa. Ketika kami ada dalam hadirat-Mu, roh kami menyala-nyala. Untuk kami memberi yang terbaik, pujian, penyembah, dan pengagungan kami. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Ambil alih Roh Kudus ibadah sore hari ini. Ambil alih Roh Kudus ibadah sore hari ini. Setiap kami ambil bagian. Engkau Roh Kudus yang campur tangan. Setiap kami umat yang ada di Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami semua. Kami rindu menikmati Engkau. Kami rindu makan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami rindu juga menikmati kebenaran firman. Supaya hidup kami semakin hari semakin Tuhan bawa lebih lagi berkenan di hadapan. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memberi yang terbaik buat Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Mulia, mulia bagi anak domba Allah. Sebab Engkau yang layak Tuhan dipuji dan disembah. Terima kasih Roh Kudus. Syukur. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia,
mulia, mulia. Haleluya. Mulia, mulia bagi Anak Bapa. Haleluya. Mulia, mulia bagi Anak Domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang dulu ditata dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Amin. Amin. Amin Tuhan. Ditata dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang lebih lagi katakan, sebab Engkau mulia. Haleluya. Dan layak dipuji, yang dulu ditata dan yang akan memerintah selamanya atas sekali lagi katakan, sebab Engkau mulia, sebab
Puaskan setiap hati kami yang haus, kenyangkan setiap kami yang lapar akan Engkau Tuhan. Kami hanya mau senangkan hati Engkau, kami hanya mau agungkan kebesaran nama-Mu Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang kami puji, hanya Engkau ya Tuhan Yesus yang kami sembah sampai selama-lamanya, sampai selamanya Engkau Yesus. Sungguh tiada yang seperti Engkau, sungguh tiada yang seperti Engkau, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Maha besar Engkau Tuhan. Sungguh tidak ada yang sepadan dengan Engkau, sungguh tidak ada yang sebanding dengan Engkau, sungguh tidak ada yang dapat menandingi Engkau Tuhan Yesus. Besar Engkau Tuhan, besar Engkau Yesus Tuhan Yesus. Ajaib Engkau Tuhan. Kami hanya mau tinggikan Engkau, kami hanya mau sembah Engkau Raja di atas segala raja sampai selama-lamanya Tuhan. Ini seluruh keberadaan kami Yesus. Ini besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Kau Allah. Besar dan ajaib
Tuhan, inilah pengakuan hati kami di hadapan Engkau, bahwa Engkaulah Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, bahwa Engkau besar ya Allahku. Kami mau menyanyikan Engkau besar sampai selama-lamanya. Selamanya besar Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain selain Engkau Bapa. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya mau sembah Engkau Tuhan. Kami hanya mau tinggikan nama-Mu. Kami hanya mau agungkan kebesaran nama-Mu saja. Sungguh tiada ada yang seperti Engkau Tuhan. Maha besar Engkau Yesus, maha mulia dan perkasa Engkau. Masuk lebih dalam lagi di dalam. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Merasakan Engkau, merasakan dekapan kasih-Mu Bapa, merasakan dekapan kasih-Mu Yesus. Di dalam Engkau Tuhan ada kedamaian, di dalam Engkau ada kemenangan Tuhan Yesus. Di dalam Engkau ada sukacita yang luar biasa. Sore hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi. Tuhan Yesus, sore hari ini kami mau lebih lagi tinggikan dan agungkan kebesaran Nama. Terus berkarya Roh Kudus sore hari ini atas kami. Berikan kami roh terus yang bergairah untuk kami memuji dan memuliakan Nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Ya, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memberi yang terbaik buat Engkau. Haleluya. Amin. Sekali lagi bertepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Allah yang layak dipuji dan disembah. Saja untuk kita bangkit bersama-sama, kita akan katakan kasih Yesus yang telah menyelamatkanku. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya bagi Engkau Tuhan. Hanya bagi Engkau Yesus. Kasih Yesus lambat-lambatkanku.
haleluya. Melebihi segala, katakan kasih Yesus tiada taranya, kasih Yesus tiada taranya. Tuhan terima kasih bahwa kasih-Mu tidak ada taranya Tuhan, melebihi segalanya. Amin. Kuasa Yesus tiada batasnya, melebihi segala-galanya, melebihi segala-galanya, melebihi segala-galanya. Haleluya. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia yang berkuasa tidak hanya di bumi, tapi Dia yang berkuasa juga di surga. Amin. Berkuasa di bumi dan di surga. Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Bertata dalam kemuliaan. Engkaulah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa Engkau hebat, Engkau kuat Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Sebab Kau besar Tuhan. El Shaddai Engkau. El Shaddai Engkau Yesus. Kami tak akan pernah takut. Kami tak akan pernah bimbang. Dan kami tak akan pernah susah. Dan kami tak akan cemas. Karena selalu kebenaran firman akan membawa kami semakin hari semakin mengerti kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami siap melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.
pujian ini. Dia yang menjanjikan segalanya buat kita. Yesus peliharaku. Amin, amin. Tak usah kau susah, Roh Kudus ikutmu. Tak usah kau cemas, yang membarkan masuk hadiratnya lebih lagi, saudara.
Sembah Tuhan lebih lagi, sembah Dia lebih lagi. Angkat hati, angkat suaramu, masuk dalam hadirat-Nya. Rasakan hadirat Tuhan. Bawa kami umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Bawa kami masuk lebih dalam. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, penuhkan kami, jamah kami, penuhkan kami, jamah kami Roh Kudus. Api Roh Kudus menyala, api Roh Kudus menyala. Bebaskan rohmu menyembah Tuhan, bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Bakar roh kami, bakar roh kami.
Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Mulia namamu, mulia namamu, seluruh bumi. Mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, seluruh bumi. Mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, seluruh bumi. Haleluya. Mari yang percaya dan mengasihi Tuhan berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Allah kita. Mulia namamu Tuhan. Haleluya. Mulia namamu atas seluruh bumi. Dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah setiap persembahan, pujian, penyembahan, dan pengagungan yang kami naikkan kepadamu sungguh menyukakan hatimu Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hidup kami untuk kami terima firman-Mu, untuk kami lakukan setiap kebenaran yang Tuhan ajarkan dan sampaikan kepada kami. Maka kuasai setiap roh, jiwa, dan tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar segala kebenaran benar-benar boleh kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak mengerti firman, tapi setiap kami dalam segala kerendahan hati, kami siap untuk lakukan setiap kebenaran firman yang Tuhan sampaikan bagi kami semua. Dengan ini kami siap untuk melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kesempatan yang indah Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh ada bersama-sama pada sore hari ini. Dan mari saatnya kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita akan siapkan seluruh hidup kita untuk kita lakukan setiap firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan saya berikan judul takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Bisa dibantu di LCD. Baik, kita akan membaca dalam Mazmur pasal yang ke-25. Ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitab Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 25 ayat 12. Baik, saya akan bacakan untuk kita semua. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan berkata dengan jelas, siapakah yang takut akan Tuhan? Siapakah yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bisa dibantu diklik. Bapak Ibu Saudara,
ada pertanyaan, siapa yang takut akan Tuhan? Berarti ini menunjuk kepada orang-orang yang memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Nah, bagaimanakah kehidupan yang takut akan Tuhan itu? Nah, mari kita akan sama-sama belajar pada sore hari ini. Yang pertama, mari kita membuka di dalam Ulangan pasal 6 ayat 13 dan juga nanti Ulangan 10 ayat yang ke-20. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ayat yang sama atau kalimat yang sama, sekalipun tidak persis sama, itu juga tertulis dalam Ulangan 10 ayat yang ke-20. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan di sini berhubungan erat dengan beribadah. Takut akan Tuhan berhubungan erat dengan beribadah. Jadi Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan itu berarti dalam konteks ayat ini itu berarti taat dan setia dalam beribadah. Taat dan setia dalam beribadah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, tadi Mazmur sudah mengatakan dengan jelas bahwa siapa yang takut akan Tuhan, gitu kan? Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa ternyata orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang memiliki kehidupan yang taat dan setia dalam beribadah. Taat dan setia dalam beribadah. Nah, ibadah itu tidak hanya berbicara kebaktian seperti yang kita lakukan sore hari ini. Kebaktian seperti yang kita lakukan, atau ibadah-ibadah dalam pengertian kumpulan orang Kristen di mana kemudian orang itu bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama dalam satu tempat tertentu begitu ya. Tidak, ibadah adalah satu konsep penyembahan sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang bisa hadir dalam gereja, di gereja rutin, tidak pernah bolong setiap minggunya, gitu kan? Tapi ternyata di rumahnya misalnya dia jarang sekali berkomunikasi dengan Tuhan, jarang berbicara dengan Tuhan, jarang membaca firman Tuhan. Maka itu artinya dia kurang taat dan kurang setia dalam beribadah. Atau sebaliknya, orang punya prinsip misalnya yang penting di rumah kan baca Alkitab, yang penting di rumah berdoa, tapi jarang ke gereja. Itu juga tidak bisa disebut sebagai taat dan setia beribadah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa taat dan setia dalam beribadah itu adalah sebuah kegiatan, bukan kegiatan sih sebenarnya, lebih tepatnya mungkin adalah sebuah sikap hati, sikap hidup yang dekat dengan Tuhan, entah melalui cara apapun, media apapun, gitu ya. Maksudnya media apapun itu kan ada orang yang mungkin lebih enjoy gitu ya, lebih bisa menikmati hadirat Tuhan ketika dia ikut menyanyi melalui sebuah melalui sebuah alunan lagu yang disetel gitu ya, melalui HP, melalui radio misalnya mungkin seperti itu, dan dia ikut nyanyi di situ. Dia bisa lebih menikmati dibandingkan misalnya dia main gitar sendiri, dia nyanyi sendiri, lebih kurang bisa menikmati mungkin. Enggak masalah, medianya silahkan apapun, caranya bagaimanapun gitu kan, sikap tubuhnya silahkan bagaimanapun, yang penting sopan di hadapan Tuhan kan begitu. Nah, dan yang paling penting adalah hatinya terpaut kepada Tuhan. Itu adalah sikap, itu adalah menunjukkan bahwa kita taat dan setia beribadah. Jadi apakah orang taat dan setia beribadah itu bisa dilihat dengan kasat mata? Bisa. Tapi ya juga belum tentu bahwa orang yang nampaknya itu rajin itu adalah taat beribadah kepada Tuhan, ya belum tentu juga. Jadi yang bisa menilai memang pada akhirnya Tuhan sendiri dan diri kita sendiri. Apakah memang aku orang yang taat dan setia beribadah atau tidak? Atau di dalam hatiku sebenarnya aku tidak terlalu mengandalkan Tuhan. Berarti dia juga kurang taat dan kurang setia dalam beribadah. Kalau sikap hatinya ternyata kurang mengandalkan Tuhan. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara bisa dibantu diklik lagi, Ulangan 17 ayat 19. Ulangan 17 ayat 19, itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya.
Jadi takut akan Tuhan di sini dihubungkan dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang namanya takut akan Tuhan dalam konteks ayat ini itu artinya sama dengan melakukan firman Tuhan. Katakan sama-sama, melakukan firman Tuhan. Jadi orang yang disebut takut akan Tuhan adalah orang yang melakukan firman, orang yang menjalankan firman. Dalam konteks ayatnya dikatakan berpegang pada isi hukum untuk dilakukan, dikerjakan. Maka ketika ada orang Kristen dengar firman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, selama 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun, 50 tahun ikut Yesus, belum ada perubahan sikap hidup, maka maafkan, saya harus sampaikan dengan tegas, dia belum masuk dalam kategori takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan pasti lakukan firman. Sesederhana seperti yang berulang kali saya katakan. Yuk firman Tuhan katakan kita minum Utra hari ini. Dan untuk seterusnya kita minum Utra. Selesai. Beli Utra, ganti semua air minum dengan Utra. Dan minum air Utra. Selesai. Itu saja. Tidak perlu diotak-atik dengan pikiran, oh kayaknya mungkin begini, kayaknya mungkin begitu. Kalau diotak-atik dengan pikiran manusia jatuhnya kayak Abraham. Mungkin lewat si Hagar, saya akan punya anak perjanjian. Padahal Tuhan sudah ngomong dengan jelas, kamu akan melahirkan. Tapi karena kemudian mengotak-atik pikiran, pikiran ini dimainkan oleh setan berhubungan dengan situasi dan kondisi. Dalam konteks Abraham yang saya katakan tadi, Abraham sudah tua, istrinya sudah tua, apalagi Sarah sudah tidak lagi, reproduksinya sudah berhenti. Kan akhirnya main toh saudara, logikanya jadi main, imannya cupet manglian, imannya malah justru jadi mengecil, tapi logikanya yang ke depan, tapi gagal, tapi salah, tapi tidak sesuai kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara melakukan firman Tuhan, hindari yang namanya mengotak-atik dengan pikiran logika manusia. Sekalipun itu bisa dilogikakan kadang-kadang, tapi kalau itu sudah bicara iman, jangan sampai dilogikakan. Yang jelas adalah bahwa mari lakukan firman Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, udah jalankan saja. Nah, kebanyakan manusia itu kan punya berbagai macam alasan untuk tidak melakukannya. Ayo Pak, Bu, kita melayani Tuhan. Nah udah kayak gitu sudah susah Bapak Ibu Saudara. Lah begini dan begitu dan seterusnya. Kalau sudah pakai lah itu artinya sudah alamat untuk tidak melakukan firman. Apapun alasannya Bapak Ibu Saudara. Perintahnya jelas, ayo lakukan ini, ayo lakukan itu, kerjakan ini, kerjakan itu. Jangan kerjakan itu atau jangan lakukan itu, juga jangan. Sesederhana itu saja sebenarnya. Nah, yang membuat kemudian kadang-kadang kita menjadi gagal dalam melakukan firman adalah pemikiran manusia. Pikiran manusia di otak-atik. Kemarin sudah saya singgung walaupun ayatnya tidak kita baca. Bahwa pada saat Petrus mendengar bahwa Yesus akan mati di kayu salib, apa yang dilakukan? Bahwa dia mengatakan, Tuhan, tidak aku izinkan ada orang yang menyentuh engkau atau menyalibkan. Yesus langsung ngomong, enyahlah iblis. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang baik belum tentu sesuai kehendak Tuhan. Yang paling tepat adalah pertimbangannya apa yang Tuhan katakan, apa yang firman katakan. Itu baru tepat, itu baru benar. Bukan pertimbangan apapun yang ada di dunia ini. Ya sekalipun mungkin keputusannya pada akhirnya sama dengan yang kita pikirkan. Tapi setidaknya itu sudah menjadi keputusan Tuhan yang kita lakukan, yang kita jalankan. Nah Bapak Ibu Saudara tolong diklik selanjutnya. Ada ayat yang lain yang hanya sebagai dukungan saja. Perhatikan dari ayat 1 ayat 8. Bertanyalah Tuhan kepada iblis, apa engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Jadi dalam konteks Ayub,
Ini sebenarnya kan sama saja gitu kan. Melakukan firman. Berarti kalau orang melakukan firman pasti nggak melakukan kejahatan, katakan amin. Kalau orang melakukan dosa, melakukan kejahatan ya berarti nggak melakukan firman. Cuma ini dipertegas saja dalam bentuk bahasa yang berbeda gitu ya dalam Alkitab. Kalau orang takut akan Tuhan, kehidupannya saleh, kehidupannya jujur, tidak penuh dengan intrik politik gitu ya. Tidak penuh dengan drama, tidak penuh dengan pura-pura, kebohongan sana, kebohongan sini. No, tidak boleh. Kalau yang namanya lakukan firman, jujur, saleh, menjauhi kejahatan. Ya sama saja sebenarnya, melakukan firman. Dalam firman Tuhan mengajarkan untuk hidup saleh. Dalam firman Tuhan mengajarkan untuk hidup jujur. Dalam firman Tuhan mengajarkan untuk menjauhi kejahatan juga sebenarnya gitu kan. Cuma ini dari bahasa yang berbeda. Dari Amsal 16 ayat 6, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jadi sama saja prinsipnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, takut akan Tuhan itu mendatangkan sebuah kehidupan yang luar biasa. Dikembalikan di slide yang kedua tadi Mbak. Mazmur 25 ayat 12. Saya mau tunjukkan. Ini bagus. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Jadi sekali lagi, orang yang takut akan Tuhan itu sama dengan orang yang taat beribadah. Gitu kan? Orang yang takut akan Tuhan itu sama dengan orang yang melakukan firman. Jadi siapa menjawab pertanyaan ini? Siapa orang yang takut akan Tuhan? Yang taat beribadah. Yang lakukan firman. Lakukan firman itu dalam bahasanya Ayub tadi adalah menjauhi kejahatan. Hidupnya saleh, hidupnya jujur. Tidak ada kebohongan-kebohongan di dalam dirinya. Itu namanya takut akan Tuhan. Nah, lalu hadiahnya, kalau saya boleh pakai istilah itu, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Maka dalam kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu petunjuk Tuhan. Nah, petunjuk Tuhan akan diberikan kepada siapa? Orang yang takut akan Tuhan. Nah, ketika kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalannya. Nah, waktu jalannya ditunjukkan itu enak banget. Yang sepakat katakan amin. Enak bangetnya di mana? Tinggal kita melangkah. Kita sudah tahu, oh harus belok kanan, oh harus belok kiri, oh harus berhenti dulu sebentar, oh harus lari cepat. Tinggal seperti itu. Hanya saja memang namanya Tuhan menunjukkan jalannya itu mungkin tidak semudah yang kita pikirkan, bayangkan. Kamu lari, Tuhan depan saya ini onak dan duri. Lari bagaimana? Jangankan kok lari, baru melangkah sekali saja sikil saya sudah rangen di mana-mana. Maksudnya bolong-bolong nancep duri gitu kan saudara. Tuhan katanya suruh berhenti. Berhenti itu di belakang saya ada api yang sedang menjalar. Kalau saya berhenti kan kok kobong Tuhan. Kadang-kadang maaf saudara. Kadang-kadang setiap petunjuk-petunjuk Tuhan itu mengarahkan kepada kita untuk kita belajar berharap beriman kepada Tuhan. Saya katakan kadang-kadang itu karena Tuhan juga bisa menunjukkan jalannya tanpa ujian iman gitu loh maksud saya. Belok kiri itu ya sudah langsung belok kiri tanpa ada ujian imannya. Tapi kadang-kadang bahkan yang lebih sering memang begitu. Kalau kita belajar dari semua tokoh-tokoh Alkitab ketika Tuhan memerintahkan sesuatu untuk dikerjakan kepada mereka, itu selalu dengan mendatangkan ujian iman. Tuhan memanggil Abraham keluar, itu dengan ujian iman karena tempatnya nggak tahu gitu kan. Ketika dia harus berpisah dengan Lot, Tuhan menunjukkan ujian iman. Abraham memilih tempat yang tandus dan seterusnya dan sebagainya. Banyak tokoh Alkitab diuji imannya ketika Tuhan memberikan petunjuk jalannya. Namun percayalah bahwa jalan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera, katakan amin. Sekalipun nampaknya di depan onak duri, Tuhan bilang melangkahlah dengan iman. Tuhan pasti akan menolong kita untuk melalui itu. Tuhan katakan berhenti, padahal ada ombak besar yang sedang datang.
Percayalah, Tuhan akan menunjukkan mujizatnya di sana. Katakan amin. Jadi memang kenapa kita harus mengikuti jalan Tuhan, supaya kita bisa melihat kemuliaannya. Amin. Kita bisa melihat keagungannya, kita bisa melihat kebesarannya, kita bisa melihat pertolongannya, perlindungannya. Kita bisa melihat tangannya yang perkasa yang memberikan kemenangan kepada kita. Kita bisa melihat bagaimana mujizat, keajaiban itu datang dalam kehidupan kita karena kita mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, jalan Tuhan itu tidak akan menyesatkan, tidak akan pernah menyesatkan. Jalan Tuhan selalu membawa kita kepada kemuliaan Tuhan, membawa kita pada kemenangan yang Tuhan janjikan. Bahkan menikmati janji yang lebih besar lagi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pada waktu Tuhan memberikan janji tanah Kanaan kepada Israel, apa yang mereka alami dan rasakan? Mereka sudah pernah ada di Kanaan, tapi oleh karena Yusuf, maksudnya bukan gara-gara Yusuf, tapi pada kisah hidup Yusuf itu membuat Israel menjadi ada di tanah Mesir. Mereka sudah ada di Kanaan sebelumnya, tapi dalam konteks cerita Yusuf, alur ceritanya memang harus begitu gitu ya. Tuhan memang membuat seperti itu. Pada zamannya Yusuf, mereka harus berpindah ke Mesir, dan akhirnya di Mesir mereka malah mengalami penindasan. Saudara bisa bayangkan begini loh Bapak Ibu Saudara. Waktu Yusuf, Israel, itu kan sudah disebut Israel, dengan 12 anaknya dan mungkin sudah ada cucu-cucu yang beberapa. Pindah ke Mesir, itu cuma berapa orang? Oke lah, sebut saja paling banyak 50 orang. Kalau memang anaknya sudah banyak, anaknya cuma 12, cucunya mungkin sudah banyak, tapi mungkin enggak sampai lah 50. Anggap saja oke lah, sing rodok logis gitu ya, mungkin 20 orang. Masuk ke Mesir pada zaman Yusuf itu cuma 20 orang. Begitu berkembang cepat luar biasa sampai orang Mesir ketakutan. Saya membayangkan jumlah penduduk mereka sudah jauh melebihi penduduk Mesir. Saudara bisa bayangkan begitu cepatnya Tuhan memberkati mereka. Nah, gara-gara itu kemudian mereka ditindas kurang lebih 430 tahun. Dikeluarkan Tuhan dari Mesir melewati padang gurun 40 tahun. Bukankah jalan yang Tuhan tunjukkan itu sesungguhnya membawa mereka pada satu kehidupan? 40 tahun mereka dipelihara dengan mana setiap pagi. Tanpa nabur, tanpa menuai, tanpa mengolah bahan makanan, ada setiap pagi. 40 tahun. Bukankah jalan Tuhan? Ya padang gurun memang. Tapi selalu ada tiang api, selalu ada tiang awan, ada air yang keluar dari gunung batu, ada air pahit yang diubah jadi manis. Bayangkan saudara, jalan Tuhan lewat padang gurun 40 tahun. Ini kita lihat dari sisi Tuhan yang menyertai umatnya gitu ya. Sekalipun jangan pernah lupakan bahwa kenapa 40 tahun itu karena memang ada dosa-dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan sehingga harus 40 tahun. Karena semestinya lebih pendek dari itu. Tapi lihatlah bagaimana jalan Tuhan memang padang gurun. Tapi ketika itu dilalui dengan penyertaan Tuhan, dilewati dengan mengandalkan Tuhan, kita lihat penyertaannya. Saudara masih tidak hanya berhenti sampai di situ kan. Mujizat Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Baju yang mereka pakai keluar dari Mesir itu tidak pernah lapuk selama 40 tahun. Kita tiap tahun ganti baju bukan? Apalagi kalau pas mau ada drama Natal gitu kan saudara. Sudah, saya cuma membayangkannya begini. Ini hanya otak-atik pikiran saya. Yo jane salah. Salahnya itu cuma saya ingin sampaikan supaya kita membayangkan betapa dahsyat dan ajaibnya Tuhan. Yang keluar dari Mesir 40 tahun loh ya. Perjalanan mereka kan 40 tahun. Keluar dari Mesir umurnya 12 tahun. 40 tahun kemudian itu jadi umur berapa? 52, betul? Modot ora kira-kira awake. Nambah gede ndak badannya. Mungkinkah mereka ganti baju? Gak mungkin saudara. Dari mana ganti bajunya? Alkitab nulisnya dengan jelas. Baju yang mereka bawa keluar dari Mesir tidak lapuk, berarti
satu orang pakai satu baju selama 40 tahun. Keluar umur 12 tahun, bajunya bisa molor dengan sendirinya. Ngikuti pertumbuhan badan, dahsyat enggak Tuhan? Itu yang enggak pernah terbayangkan. Dahsyat enggak Tuhan? Jalannya memang padang gurun, tapi kalau kita mau melaluinya dengan iman, melewatinya dalam penyertaan, melewatinya dengan takut akan Tuhan, maka di sanalah kita akan menyaksikan bagaimana pertolongan, mujizat, keajaiban Tuhan dinyatakan. Katakan amin. Jadi tinggal bagaimana sekarang kita di bagian ini, takut akan Tuhan. Katakan kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara, mari takut akan Tuhan. Amin. Amin. Ayo saudara, takut akan Tuhan, sekali lagi beribadah. Beribadah itu jaga hubungan dengan Tuhan, intinya gitu aja. Orang yang jaga hubungan dengan Tuhan itu enggak mungkin patah semangat. Saya kapan hari diundang ke satu gereja yang pelayanan altar itu, maksudnya pelayanan mimbar itu saudara, bisa ada orang 30 yang di dalam gereja, penari-penari gitu ya, semua total yang ikut melayani di situ, peniup shofar itu bisa ada total 30 orang. Jemaat yang hadir paling cuma 25, selebihnya memang online gitu ya. Saya sudah mengenal beberapa di antara mereka, dan saya lihat semangatnya itu dahsyat, luar biasa. Mau dijak latihan di gereja jam berapapun siap berangkat. Seorang nganggo alasan apa-apa. Lah aku ndak ingin wis latihan. Saya latihan kan WLY gitu ya, saudara. Ora enek mau tembungan-tembungan kaya ngono kuwi. Jak kapanpun jam berapapun berangkat. Sudah ada model-model sing ngalah sing reno-reno ndak ada. Pokoknya sekali perintah berangkat, sekali perintah berangkat. Nah, pada saat saya pelayanan itu kan kebetulan ada gereja yang istilahnya induk atau apalah gitu ya kira-kira. Gembalanya yang itu mengadakan seminar di Solo. Langsung ditantang kok, siapa penari yang siap besok bantu pelayanan, yang bisa pagi sore siapa? Langsung dong ngacung saya Pak, saya siap pagi sore. Udah tinggal begitu Bapak Ibu Saudara. Itu yang namanya hati berpaut pada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ini nek jeng nganggo hahi alah. Sorry. Belum siap takut akan Tuhan itu berarti. Karena takut akan Tuhan nggak akan terpengaruh dengan segala macam situasi, kondisi dan keadaan. Hatinya sudah teguh di dalam Tuhan. Amin. Hatinya sudah kuat di dalam Tuhan. Kalau masih terpengaruh ini dan itu berarti belum. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang cari orang-orang yang seperti ini di akhir zaman. Mengapa? Kalau kita nggak benar-benar belajar, mulai takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita nanti akan kegeser, saudara. Banyak hamba Tuhan yang enggak tahu, memang beda-beda versi, beda-beda yang didapat, ya kita ambil positifnya saja. Tapi yang jelas masa-masa yang akan datang akan menjadi masa-masa yang lebih keras lagi ujian dan tantangannya. Kalau enggak takut akan Tuhan, ngopo sidik goyah, ngopo sidik goyah, ngopo sidik goyah, rampung orang Kristennya. Padahal tugas dan pelayanan kita masih jauh lebih besar lagi, Pak. Selain harus membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, setan pun gak suka mereka dibawa pada Tuhan. Maka orang Kristen digenjleng luar biasa dari dalam. Ingat ini baik-baik. Maka jangan sampai kita itu tergoyahkan oleh banyak hal yang terjadi. Amin. Amin. Kita harus tetap kuat sebagai keluarga. Harus tetap kuat sebagai keluarga. Nek lagi diiming-imingi begini, diiming-imingi begitu, lagi terjadi begini, terjadi begitu, kita gampang goyah. Berarti maafkan, takut akan Tuhannya belum sungguh-sungguh. Ibadahnya belum sungguh-sungguh, jalankan firman-Nya belum sungguh-sungguh. Kita diajar Tuhan untuk hidup dalam tempaan yang keras, bukan Kristen yang manja. Katakan amin. Ya, karena itu artinya kita dewasa. Dewasa itu makanannya keras, bukan yang susu, kata firman Tuhan. Bukan yang lembut-lembut, bukan yang bubur-bubur. Ndak, yang keras. Sego aking karo botok. Melanding
lomboke 3 kilo, gitu kan saudara. Makanan keras itu. Jadi wantek wis badan ini mau dikapak-kapake udah teges gitu loh. Jadi Kristen nggak usah yang lembek-lembek. Kasih tahu kanan kiri jangan lembek-lembek. Ya kalau tubuh sih ya harus dijaga keras juga Bapak Saudara. Jangan lembek. Bahaya, kebanyakan lembek ini artinya banyak lemak. Ya kan? Ini kalau di rumah ini jadi sangsak saudara. Anak saya Efra sama Gisel itu suka sekali mukul perut saya. Karena lembek. Lembek itu jadi sasaran empuk, betul kan? Joto si wae gitu kan saudara. Gitu loh. Kalau lembek itu gitu nanti jadi sasaran empuk. Sudah tiap hari saudara nahan otot perut ini. Lah aku direwangi sit up kok ya ora cilik-cilik gitu ya. Direwangi mangan sithik. Sithik ning ping 20 ya padha wae ta. Sithik sekali porsinya ya ta. Tapi sedina ping 20 ya padha wae mangane akeh. Empuk itu jadi lembek itu jadi sasaran tembak iblis gitu loh. Karena lembek jadi strong, jadi kuat gitu. Supaya apa? Takut akan Tuhannya benar-benar. Nanti waktu situasinya tidak tahu akan jadi seperti apa. Ada orang berkata bahwa pandemi ini akan selesai. Tapi begitu selesainya pandemi, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu dalam bahasa ini bahasa ya orang-orang profetik itu ya. Tuhan itu mau ngajak gerejanya lari cepat. Ya terserah soal benar dan tidaknya kan itu nanti kita uji nanti gitu kan saudara. Nah kenapa lari cepat? Tuhan segera datang, itu benar-benar. Makanya kenapa kemarin diuji supaya kita itu benar-benar tahan banting gitu kan. Harus di rumah, tidak bergaul dengan dunia luar gitu kan. Harus terpaksa puasa karena berbagai macam hal situasi yang terjadi. Dipaksa Tuhan untuk belajar, untuk ngerti kehendak Tuhan. Begitu selesai sesuai waktunya Tuhan, itu gereja Tuhan mau diajak berlari cepat loh ini. Enggak hanya sekedar berlari. Nah maka yang ketinggalan itu nanti jadi makanannya setan di belakang. Firman-Nya berkata setan itu bagaikan iblis itu bagaikan singa mengaum mencari mangsa, menerkam siapa yang dapat ditelan. Yang ketinggalan yang tidak mau lari, itu jadi sasaran empuk. Itu Kristen-Kristen yang lembek. Jak pelayon ragelem, jak pelayon kur alasan, jak pelayon kur ya betul menggah-menggah. Memang namanya lari pasti menggah-menggah. Tapi ayo tetap itu sudah waktunya kita berlari, bukan jalan lagi. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Nah sederhananya begini, tolong renungkan dalam kasih karunia Tuhan. Tolong renungkan dalam pengurapan Tuhan. Supaya kita bisa jernih, pikiran hati kita jernih. Hari ini kita dalam posisi yang seperti apa? Setiap beribadah, lakukan firman. Atau belum maksimal maksudnya. Sudah sebenarnya tapi belum maksimal. Bayar hargaku untuk Tuhan gimana? Hatiku kalau kesayat bagaimana? Masih gampang sakit, gampang baperan, gampang tersinggungan, gampang mutungan, gampang ngamuan, gampang emosian atau bagaimana? Gampang nyimpen sakit hati atau sombong atau iri gimana? Maafkan saya harus katakan dengan tegas. Anda nggak bertobat hari ini, Anda lewat nanti. Serius, Anda nggak bertobat hari ini, Anda lewat nanti. Jangan pernah harap Anda masuk surga kalau nggak selesai hari ini, nggak beres hari ini. Karena apa? Nggak bisa lagi, Tuhan nunggu sudah terlalu lama. Tuhan sudah terlalu nunggunya sudah kelamaan. Tuhan kan sudah janji sejak zaman Alkitab, aku segera datang. Tapi kenapa sampai 2021 nggak datang-datang? Bukan karena Tuhan ingkar janji. Tuhan sebenarnya nunggu kesempatan, ayo nak, kembali kabeh ke jalan Tuhan, takut akan Tuhan. Tapi masih banyak orang Kristen yang santai, yang membiarkan hatinya dikuasai oleh keinginannya, bukan keinginan Tuhan. Sehingga gampang lemah, gampang loyo dan seterusnya dan sebagainya, apapun istilah dan bahasanya. Kenapa Tuhan masih menunggu? Tuhan kepengen anak-anaknya yang pernah dipanggil, yang sudah diselamatkan, yang darahnya sudah dicurahkan untuk mereka, benar-benar ayo ada dalam kasih karunia. Hidup benar-benar takut akan Tuhan.
Tapi faktanya enggak kayak begitu. Faktanya enggak begitu. Tapi Tuhan enggak bisa nunggu lebih lama lagi. Kalau nunggu lebih lama lagi, kata firman juga, malah justru banyak yang terhilang nanti. Waktunya akan dipersingkat. Ini serius, benar-benar serius. Tuhan segera datang dan Tuhan akan ngajak berlari umatnya setelah pandemi ini selesai. Saya tidak tahu bentuknya pandemi selesai itu nanti gimana. Apakah pemerintah global, maksudnya pemerintah global, pemerintahan dunia ini negara-negara mengumumkan, oke, sekarang sudah tidak ada virusnya, semua masker buka, buang. Apakah begitu? Saya tidak tahu. Tidak usah dipikirin gitu kan. Tapi yang jelas, mungkin saja masih bermasker Bapak Ibu Saudara. Mungkin masih seperti ini duduknya. Tapi sesungguhnya pandemi telah selesai dan itu artinya waktunya untuk berlari gereja Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, siapa yang takut akan Tuhan, padanya jalan Tuhan akan ditunjukkan. Maka ayo belajar takut akan Tuhan supaya kita ngerti ini. Petunjuk-petunjuk Tuhan, arahan-arahan Tuhan yang terbaik. Amin. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, hanya dalam hadiratmu menyembahmu. Bersyukurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu menyembahmu. Bersyukurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
bersama-sama sungguh mau katakan bersama, mengiringmu seumur hidupku. Katakan sebagai respon kita terhadap firman Tuhan. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendak, semuanya mari serahkan kepada Tuhan. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Ungkapkan sebagai isi hati kita, mengiringmu Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan. Setiap kita yang sungguh-sungguh rindu mau takut akan Tuhan, mari taruh tangan kanan di dada masing-masing. Buka hati, izinkan Tuhan menjamah setiap kita. Karena kita nggak bisa, saudara. Dalam daging ini kita punya banyak kelemahan, dan iblis punya banyak kesempatan untuk melemahkan kita. Hanya dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, hanya dengan mempersilahkan Tuhan masuk lebih dalam di hidup kita, hanya dengan kita mau berkomitmen menjalin komunikasi hubungan yang erat dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka kekuatan itu akan dinyatakan bagi kita semua, sehingga kita bisa menjalani setiap kehidupan kita bersama dengan Dia, masuk dalam rencana Tuhan, masuk memenuhi setiap destiny yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kita semua. Makasih Tuhan, Engkau melihat hati kami, Engkau melihat hati kami.
Kau melihat hati kami Tuhan. Kau melihat hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Naikkan sebagai doa kita bersama. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari yang sungguh-sungguh rindu katakan dengan segenap hati. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dengan ini kami menyatakan Tuhan, jamah kami. Dia jamah, Engkau yang menjamah kami segenap hidupku. Engkau yang memenuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Dan kuatkan dan teguhkan hati kami untuk kami mengiringi Engkau apapun situasi, kondisi dan keadaan kami. Kami akan lakukan firman-Mu. Semua kami akan takut akan Engkau, melewati apapun, petunjuk apapun kami akan lakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Jadi baru. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Jemaat saja katakan dengan segenap hati, semua telah berubah. Semua telah berubah. Iya Tuhan. Dan aku tahu Yesus jamah. Iya Tuhan. Jamah kami, perbaharui kami Tuhan. Berikan hati yang baru. Sekali lagi katakan sama-sama. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kami mau berubah lagi. Kami mau ganjal. Mulai hari ini Tuhan, kami mau takut akan Engkau. Kami mau belajar hidup sungguh-sungguh sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh lakukan firman-Mu, taat ibadah. Dan apapun saat ini kondisi hati kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami janji Tuhan, kami mau berubah supaya kami diberikan petunjuk-petunjuk oleh Tuhan. Kami jadi Kristen yang kuat, kami jadi Kristen yang tangguh, kami Kristen yang dewasa. Kami kuat menerima segala tempaan apapun juga, karena Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di setiap hati kami. Dan biarlah Roh-Mu terus bekerja dan berbicara di hati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami senantiasa ya Tuhan. Sehingga semakin hari semakin kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua ini diberkati, katakan amin.